itu nggak bisa menurut saya. Kalau menurut abang ibadah ke gereja itu hanya persekutuan. Ya nanti ada juga orang ibadahnya. Oh menurut saya ibadah itu di WC katanya. Kayak gimana tuh? Iya. Pelan-pelan Pak Supir. Kalau saya Pelan-pelan Pak pribadi Supir. bisa memberikan dalil, tetapi dalilnya bukan di gereja. Ada 4 dalil saya punya. Yang pertama itu Elroy. Lanjut Bang. Dalil yang pertama itu di Ulangan 12:5, di mana di situ dikatakan, tempat yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu, kesanalah kamu pergi untuk menegakkan namanya. Kami memenuhi panggilanmu. Di mana di situ dikatakan kalau kita lagi ibadah di mesbah bait suci, labbaik Allahumma labbaik, kami memenuhi panggilanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, di Hezkiel 42:15-20, di mana di situ dikatakan mengukur keempat sisi bait suci bangunan atau bangunan suci dengan tongkat pengukur berbentuk kubus. Gitu kan, berbentuk kubus. Nah, di mana bentuk kubus itu adalah Baitullah, bait Allah, Baitullah. Itu yang kedua. Nah, dalil yang ketiga di Mazmur 26 ayat 6, berjalan mengelilingi mesbah atau bait suci. Di mana kata mengelilingi di situ dikatakan adalah tawaf. Data yang keempat itu Yehezkiel 44 17-20. 18. Di situ dikatakan jemaah harus memakai kain lenan, celana lenan dan ikat pinggang. Nah, ciri-ciri itu adalah orang yang memakai pakaian ihram. Jadi 4 dalil yang saya kasih ke Bang Elroy. Nah, itu menandakan bahwa Yesus sendiri itu beribadah di mana? Gimana, Ustaz Yusuf? Pasti di bait Allah itu. Kagak ada di gereja. Nggak ada Yesus bersekutu di gereja, nggak ada. Ya bait Allah itu kan kita bisa menafsirkannya sesuai keagamaan tersendiri. Jadi Yesus kalaunya orang Yahudi, dari mana dasarnya dari gereja gitu? Nggak ada Yesus itu tawaf di gereja, nggak ada. Nggak mungkin. Nggak mungkin Yesus beribadah di bangunan buatan Romawi. Pak Roy. Iya, ayo berpikir waras gitu. Agama itu sesuai dengan pengajaran dari empunya. Bukan menurut saya, menurut kita. Nggak ada kayak gitu beragama. Iya, kalau saya mungkin agama tidak ada yang dibawakan Yesus. Tidak ada ajaran Yesus agama Kristen. Lah, kalau begitu, kalau Yesus tidak membawa Kristen, mengapa Anda menjadi Kristen? Makanya kan saya tanyakan di awal, apakah Anda Katolik? Apakah Anda Kristen? Anda jawab, saya Protestan, Kristen Protestan. Lalu Anda mengakui, Yesus itu tidak bawa agama Kristen. Lalu mengapa Anda menjadi Kristen? Itu pula yang saya tanya, Pak. Itu kan hanya sebutan, Bang. Itu kan intinya kembali ke keimanan, Pak. Suaranya Pak Roy kok kecil banget sih? Mungkin jaringan, Bang. Cek. Satu. Kecil banget suaranya, Pak. Udah volume nih, Pak. Iya. Cek satu. Cek mic. Halo. Ada Bang Elroy. Lanjut Roy. Ya. Kalau kita bicara agama, mungkin itu kan cuma istilah untuk ya suatu mau bilang perbedaan atau perkumpulan, ya mungkin kayak gitu. Kalau saya di Alkitab ya, Kristen itu kan hanya sebutan bahwa pengikut Kristus. Yang pertama di Alkitab itu kan di Antioquia. Apa yang Anda ikuti dari Kristus, Pak? Saya mau tahu. Oke, ya yang saya ikut dari Kristus satu pengajaran, ya kan? Apa yang diajarkannya? Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Baik, saya tahu itu. Apa cuma itu yang diajarkan Yesus? Banyak pengajaran-pengajaran lain yang diajarkan Yesus, Pak.
Contoh Yesus ketika menurut adat istiadatnya dia bersunat, apakah Bapak mengikuti bersunat juga gitu? Yesus ke bait Allah mencuci kaki, apakah Anda seperti itu? Yesus bersujud di Taman Getsemani dan berdoa kepada Tuhan, apakah Bapak juga mengikuti seperti itu? Satu aja Pak Yusuf tanya. Pak Roy, Yesus itu menyuruh menyembah. Pak Roy, Yesus itu menyuruh menyembah Bapa. Bang Handi, eho Bang Handi itu tinggi banget. Tinggi banget itu ehonya. Yesus itu menyuruh menyembah Bapa atau menyembah dirinya? Oke, baik. Kalau saya lebih kepada Yesus. Karena menurut pengajarannya, pertama, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika ada jalan, berarti ada hidup. Gitu. Kalau tidak ada jalan ya, kita mau kemana, Bang? Bukan itu pertanyaannya Pak Roy. Yesus itu menyuruh menyembah dirinya atau menyuruh menyembah Bapa di surga? Nah, kalau waktu Yesus masih hidup, ya Yesus berdoa kepada Bapa. Jadi Yesus suruh menyembah kepada Bapa. Sekarang Anda ini menyembah kepada siapa? Yesus. Siapa yang nyuruh? Yesus. Yesus nyuruh nyembah siapa? Kan gini, Bang. Jangan begini. Yesus nyuruh nyembah kepada siapa? Kepada Bapa. Nah, Anda menyembah siapa? Menyembah Yesus. Siapa yang nyuruh? Yesus. Yesus nyuruh nyembah kepada siapa? Siapa Bang? Kepada Bapak gue Bapa. putar-putar aja di situ. Yesus nyuruh nyembah kepada siapa? Kepada Bapa. Anda menyembah siapa? Menyembah Yesus. Siapa yang nyuruh menyembah Yesus? Saya. Anda belajar dari mana? Bingung kan? Terusin. Gampang kan? Gampang. Bingung kan, Pak? Jadi yang benar yang mana? Bingung. Yesus Yesus, nyuruh Pak. nyembah Bapak, tapi kamu nyembah Yesus, kan lucu. Yang nyuruh malah kamu sembah. Ini, Bang, itu kan tadi saya bilang dari awal. Saya kan ikut pengajarannya dia. Itu pengajaran Yesus. Abang Roy. Iya, Bang. Pengajaran Yesus itu menyuruh menyembah Bapa, betul? Iya. Ada nggak pengajaran Yesus menyuruh menyembah dirinya? Ya dari pengajarannya dia, Bang, kita tahu, Bang. Ada nggak pengajaran Yesus menyuruh menyembah Yesus? Ada. Di mana? Alkitab. Bibel. Nggak ada. Nggak ada Yesus menyuruh menyembah dirinya. Di mana ayatnya Bang? Di mana? Kalau begitu nggak apa-apa, nggak usah kasih data. Kalau begitu yang mana yang benar nih? Menyembah Yesus atau menyembah Bapa? Yesus. Jadi Bapa nggak disembah? Tidak. Bapak itu siapa? Bapa Allah. Itu nggak disembah? Tidak. Pernah nggak Yesus menyembah Bapa? Pernah. Yang mana yang benar? Menyembah Bapa atau menyembah Yesus? Kalau saya menyembah Yesus. Saya percaya Yesus. Ada nggak ajarannya Yesus menyembah dirinya? Ada. Di mana itu? Bibel. Pak, tolonglah Pak, pakai akalnya Pak Roy. Kan Anda tadi udah bahasa Indonesianya benar tuh. Yesus menyuruh menyembah kepada Bapa. Betul? Iya. Ya, betul. Nah, Yesus pernah menyembah nggak? Iya, pernah. Ya, menyembah kepada Bapa, betul? Iya. Terus Anda menyembah kepada siapa? Yesus. Yang mana tuh yang benar? Yesus atau Anda? Yesus. Jadi Anda yang salah. Ya udah. Berarti Anda yang salah ya. Yesus yang benar. Ya udah terusin. Tuh,
Makanya Pak, coba baca kitab Bapak itu. Ya, Yesus itu menyuruh menyembah Bapa. Di Matius ada tuh, Matius 4. Sembahlah Allah. Kepada dialah engkau berbakti. Nggak ada dia ngomong sembahlah aku. Nggak ada kayak gitu Pak. Makanya ditanyakan Bang Handi, Yesus menyuruh menyembah Bapa. Betul. Habis itu Bapak menyembah siapa? Pak Roy nyembah siapa? Nyembah Yesus. Ini udah bertentangan dengan Yesus itu sendiri. Gimana sih Pak? Ya menurut Bapak, menurut Abang ya bertentangan. Kalau saya tidak. Kan saya pegang kepada pengajarannya dia. Pengajaran Yesus. Ada gak Yesus ngajarin untuk menyembah dirinya? Sembahlah aku, kata Yesus. Ada nggak? Ada. Di mana? Baru denger ini Ustadz Yusuf. Baru denger ada oten bilang Yesus mengajarkan sembahlah aku. Di mana itu? Baru denger aku Ustadz Yusuf. Ya, gini ya. Ketika seseorang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada. Itu ada juga Pak. Ada juga yang lain kayak gitu. Nabi yang lain mengatakan seperti itu juga. Ada. Nabi siapa? Nabi Muhammad juga kayak gitu. Ikuti aja. Iya. Jadi Yesus adalah jalan apa tujuan Pak? Kan saya belum habis ngomong, sudah dipotong kan. Ya Yohanes 14:6. Ya, Yesus itu jalan apa tujuan? Yesus itu jalan kebenaran. Jalan menuju kemana? Jalan menuju kemana? Keselamatan. Keselamatan ada di tangan mana? Tangan Yesus. Terus Bapaknya di mana? Bapaknya, ya Allah di surga. Allah itu siapa? Allah ya Allah. Apa bedanya Allah sama Yesus? Yesus anak. Yang mana yang Tuhan? Yesus Tuhan. Allah siapa? Allah Bapa. Yang disembah yang mana? Yesus. Bapak enggak? Tidak. Terus Yesus pernah menyembah siapa? Allah. Sembahan Anda sama sembahan Yesus sama enggak? Saya sembah Yesus, Bang. Ya, sembahan Anda sama sembahan Yesus sama atau tidak? Kan saya sudah bilang, Yesus kan Tuhan. Saya kan percaya Yesus. Berarti waktu Yesus hidup dia enggak menyembah? Dia menyembah. Hah? Yesus menyembah Allah. Terus Anda menyembah siapa? Sembah Yesus, Bang. Sembahan Anda sama enggak sama Yesus? Sama. Masa sih? Coba Bapak pikir. Iya, ulang-ulang Bang Andi sejelas-jelasnya coba. Kok gue jadi pengen bingung ya? Aku yang bingung loh Pak. Sembahan Yesus siapa? Dengar Pak, sembahannya Yesus siapa? Pak El, Yesus menyembah kepada siapa? Allah. Anda menyembah kepada siapa? Anda sendiri menyembah kepada siapa? Yesus. Sembahan Anda sama Yesus sama atau tidak? Sama. Kok jadi bahasa Indonesia? Kok jadi begini Pak? Iya kan sekarang gini Bang. Kalau saya bilang Yesus itu Allah sendiri. Pasti kan apa itu kan bukan tidak percaya. Pasti diputar sana, putar sini. Jadi bagi saya. Ya Yesus ya tetap Yesus. Itu. Saya tidak terlalu tahu banyak sih, cuman ya bagi saya kalau Pak Roy janganlah membodohi diri sendiri, Pak. Tidak. Nggak bagus lah Pak membodohi diri sendiri loh. Macam betul aja kawan satu ini, macam betul. Kan Yesus waktu hidup menyembah kepada Bapa. Anda mengikuti ajaran Yesus. Tapi Anda menyembah kepada Yesus. Saya tanya, sembahan Anda sama sembahan Yesus sama atau beda Pak Roy? Sama. Sama ya?
Iya. Salah Pak, bakal jawab. Baca siapa? Lanjutin dulu, aku mau makan, lapar. Bang Luga datang pula. Elroy, bagaimana ceritanya? Yesus menyuruh menyembah dirinya, sedangkan Yesus sendiri mengatakan, jangan kau menyembah ilah lain. Bagaimana tuh, Bang Roy? Itu Ya. pengakuan Yesus sendiri. Anak tunggal bro. Anak tunggal Allah. Ya, selamat malam Bang Luga. Si bencong satu ini orang mau debat. Ngapain di Selamat mute malam, orang Bang gua mau Luga. jawab. Orangnya Bang kalau Luga, udah selamat nggak mau malam. jawab jangan dipaksa-paksa. Aduh, Iya, selamat selamat malam. malam Bang Luga. Kok dipaksa-paksa Gimana, orang? Pak? Udah lemes dipaksa-paksa. Ya, shalom. Bang Luga, gimana tanggapan Anda dengan apa yang dipaparkan sama Bang Roy ini? Silakan Bang. Woi, banci. Ngapain sih orang mau debat di mute-mute si bencong satu ini? Gak ada yang Jangan di Siapa sih? mute. Yang mute siapa sih Bang Luga? ada yang mute, Luga. Jangan Tuh. teriak, kuping gue sakit. Itu siapa yang mute? Santai aja. Jangan di mute. Orang gua mau ngomong. Oke. Jangan berak di celana. Yesus nggak ada menyembah Allah. Di mana ayatnya Yesus menyembah Allah? Aneh-aneh aja. Orang Yesus aja duduk di sebelah kanan, bertakhta sebagai duduk di singgasana. Nyembahnya kemana? Orang dia duduk di sebelah bapaknya. Tar. Nyembahnya Yesus- kemana? Luga, Yesus masuk sinagog ngapain? Ngajar, bukan menyembah. Kalau dia sujud kepada siapa? Dia tidak sujud itu. Dia sujud sama menyembah beda. Kalau sujud itu cuma menundukkan diri. Tetapi ketika dia kembali ke surga, dia duduk bertahta di singgasana sebagai raja. Masa raja menyembah? Raja menyembah raja yang mana lagi? Orang dia udah king of king kok. Terus kalau Raja dia, itu tidak menyembah Bapak. bentar dulu. Pak, Kalau dia Raja dengan Bapak itu satu. terus kalau dia mengadahkan tangan berdoa kepada siapa? Berdoa dengan menyembah itu beda bro. Berdoa kepada Bapak tuh nggak salah. Karena dia anak. Anak adalah pencipta langit dan bumi. Jadi Bapak Tuhan juga kita setara anak itu dengan bapaknya. Tapi memang Bapak lebih tinggi. Jadi Tuhan berdoa kepada Yesus Tuhan. tidak bisa menyembah Bapak. Nggak bisa. Orang-orang firman itu bisa menyembah. Firman itu ada di mulutnya Bapak sendiri. Bagaimana seorang firman yang ada di mulutnya menyembah siapa lagi firman itu? Masa menyembah ke langit? Orang di mulutnya sendiri firman kok nyembah kemana? Berdoa iya. Berdoa dengan menyembah itu beda. Berdoa kepada siapa? Menyembah sih nggak ada ayatnya Yesus menyembah. Di Berdoa kitab kepada- Wahyu aja. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Bapa beda menyembah. Kalau berdoa tuh Iya. ngobrol. Menyembah beda nggak? Kalau waktu Yesus berdoa kepada Bapa, ya Tuhan yang mana? Yesus atau Bapa? Dua-duanya Tuhan. Oh, Firman Tuhan. dengan Tuhan. Bapa tuh keduanya adalah Tuhan. Oh, berarti dua Tuhan. Kenapa lu ketawa? Baru ada dua Tuhan. Bukan dua Tuhan, dua bagian. Cok, dua bagian. Lo ngerti gak sih dua bagian? Lama-lama gue juga. Bandel banget diajarin. Udah diajarin lama masih nggak ngerti-ngerti juga. Lama-lama lo gue jeblosin juga lo ke lautan api sono. Nggak takut, Jangan mau susah diajarin. nggak takut, Ya udah, keluarin jurus lo. Apalagi jurus lo? nggak takut. Dibangkitkan, apa? Nggak takut, Ya udah keluarin jurusnya. nggak takut, udah. Mampus kau. Lanjut Bang Andi. Telinga sakit. Terusin Pak Yusuf, terusin dulu. Habisin dulu makanan. Ya gimana masa Tuhan berdoa pada Tuhan sih? Kalau gitu saya mau tanya sama Pak Roy. Pak Roy, apa sepakat Tuhan itu ada dua menurut Bang Luga tadi? Dua bagian katanya. Tidak. Kalau saya satu bang.
Beda lagi sama Bang Luga. Kata Bang Luga dua bagian, Tuhan ada dua, Pak Roy satu. Yang mana yang betul? Iya. Abang tadi di Bible aja kayak tadi Bang Samudra. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ya menurut itu kan di Bible. Lah, terus gimana dengan ayat aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu, Allahmu dan Allahku. Kembali kemana itu Yesus? Masih manusianya Bang. Masih manusianya. Manusianya itu Bang. Oh, dari manusianya. Jadi Pak Roy nyembah manusia gitu. Ayo lo. Ya kalau menurut abang itu manusia, ya kalau menurut saya itu Tuhan Bang. Bukan menurut saya, Pak Roy. Menurut Pak Roy itu manusianya. Makanya saya tanyakan, Pak Roy nyembah manusia? Tidak. Loh, Yesus itu manusia bukan? Iya, waktu masih hidup manusia. Manusia, berarti Pak Roy nyembah manusia? Tidak. Tidak. Terus Yesus itu apa? Tuhan. Tuhan itu apakah menjelma jadi manusia atau tidak menurut pemahaman Kristen? Sekarang gini Bang. Gimana? Ketuhanan Yesus itu ketika dia bangkit Bang. Itu menurut saya. Kalau sebelum bangkit berarti belum Tuhan itu. Belum. Sebelum mati belum jadi Tuhan. Ya kan kata Pak Roy tadi setelah dia bangkit, ketuhanannya itu setelah dia bangkit. Kalau sebelum dia bangkit belum jadi Tuhan gitu. Itu kan menurut kemanusiaannya kan ya itu dagingnya itu. Iya, makanya saya tanyakan Pak Roy, apakah Pak Roy menyembah daging atau menyembah manusia? Saya bilang tadi setelah bangkit kan ketuhanannya. Ya, sebelum bangkit belum Tuhan gitu. Iya. Oh, belum Tuhan. Jadi Yesus itu setelah bangkit baru jadi Tuhan. Baru dengar saya Pak Roy. Ya, itu kan menurut saya. Jadi Yesus itu sebelum dia bangkit belum jadi Tuhan. Jadi waktu dia dilahirkan Maria itu belum Tuhan gitu. Waktu masih bayi. Iya, waktu masih bayi itu apakah dia belum Tuhan? Sekarang gini Bang, kalau saya bilang firman dari manusia, pasti debat kita akan panjang lagi Bang. Nah, gue singkat aja gitu Bang. Ya nggak apa-apa. Kita panjang-panjangin aja sampai pagi nggak apa-apa Pak Roy. Biar jelas kita tanyakan gitu. Apakah sewaktu Yesus itu kecil sebelum bangkit baru dilahirkan Maria, dia itu belum jadi Tuhan? Kan dia makan, dia minum. Iya kan? Kan sifat manusia. Iya, apa dia sudah jadi Tuhan sebelum bangkit? Kan abang sendiri tahu. Dalam Quran juga kan ada, dalam Bible juga kan ada. Iya kan? Nggak ada dalam Quran, nggak ada. Kalau di dalam Quran 100% Yesus itu nabi, Isa itu nabi, bukan Tuhan. Nggak bakal ketemu. Ya udah. Makanya saya tanyakan, sewaktu dia sebelum bangkit, waktu dia kecil, apakah dia sudah jadi Tuhan? Kalau saya bilang Tuhan, pasti abang bilang ayatnya di mana? Enggak, soalnya kalau abang bilang Tuhan, Pak Roy bilang Tuhan, iya Yesus kecil itu dia sudah jadi Tuhan. Lah, kata Pak Roy tadi setelah dia bangkit, mana yang betul? Ya, kalau saya pribadi setelah dia bangkit. Setelah dia bangkit, jadi sebelum bangkit dia belum jadi Tuhan gitu ya? Ya. Oh, kalau sebelum dia bangkit, dia belum jadi Tuhan, terus siapa dong yang jadi Tuhan? Kan Allah tadi. Allah. Bapak itu maksudnya Bang Roy. Iya.
Bapa yang jadi Tuhan. Oke, berarti setelah Yesus bangkit, Bapa tidak menjadi Tuhan lagi. Serah terima jabatan. Serah terima jabatan rupanya. Iya. Sertitu. Sertijab. Bukan sertitu, serah terima Tuhan. Tuhan. Oh, serah terima jabatan Tuhan gitu. Ya. Ya. Ada itu, serah terima jabatan Tuhan. Gimana nggak serah terima jabatan? Dia saja rangkap jabatan waktu di dunia. Jabatannya banyak. Oh, baru tahu saya ada serah terima jabatan Tuhan. Sertitu tadi. Jadi Bapak itu nggak menjadi Tuhan lagi setelah Yesus bangkit gitu. Gimana Pak? Kan dia sudah bilang Bang. Pak Yusuf. Kan dia sudah bilang. Apa tuh? Tadi itu sudah bilang tuh. Iya, gini, setelah Yesus itu bangkit, apakah Bapak sudah pensiun, tidak menjadi Tuhan lagi, Yesus yang jadi Tuhan gitu, pindah jabatan, apa seperti itu pemahaman Bapak? Iya, Tuhan. Allah. Sekaligus Allah. Sudah. Oh, jadi Bapak itu pernah pensiun gitu ya? Iya. Kalau menurut abang pensiun ya. Bukan sekarang pensiun. Aduh, Tuhan pensiun. Iya. Lanjut Bang Andi kalau gitu dah. Tuhan mana yang pensiun Bang? Kan tadi Bang Yusuf kan tanya, gua kan jawab. Jadi di surga itu Tuhannya Pak Roy Yesus. Iya. Itu anaknya Maria ya? Iya. Itu Anda anak orang? Iya. Buset. Tapi Roy jujur, bagus. Nggak berlete-lete kayak seluga. Iya kan tadi saya udah bilang kan ke Pak Yusuf tadi. Ketika mati baru dia Tuhan. Nah loh, sebelum dia mati berarti enggak Tuhan. Kan tadi sudah jelaskan Bang, kenapa balik lagi Bang? Iya kan Bang Hadis. Iya Hadis. Atur aja deh Bang, atur aja lah. Kayaknya pernah kita ketemu deh Bang Celebes. Nah, sama Bang Kristolo Pusing saya ini Bang Handi. Coba Bang Handi terusin Bang Handi. Iya, maksudnya kan gue pernah sama Bang Celebes sama Bang Kristologi. Pusing gue itu sama Bang Kristologi itu. Kepala pusing langsung saya itu. Turun langsung. Tuh, tahun kemarin kalau tidak salah Bang. Saya baru ingat ini Bang Celebes. Oh itu tahun ini Bang Roy, tahun 2029 itu. Dulu saya ketemu Bang Roy itu sebelum Yesus terangkat ke surga. Oh iya itu terserah awang deh Bang Celebes deh. Masih ingat nggak Bang? Iya kemarin di room yang sebelah itu. Enggak, 2000 tahun yang lalu kita ketemu sebelum Yesus terangkat ke surga kayaknya. Oh iya kalau tidak salah di Nazaret ya Bang. Iya kita di Nazaret kan main gundu berdua. Oh iya. Diomelin sama tentara Romawi, ngapain lu main gundu sini Di? Romawi. Iya, gue kabur lah ke Indonesia, kan gitu. Pak Roy gak kabur, ditangkap. Nah, di saya bilang Pak Roy, sebelah kirinya Yesus Pak Roy. Nah, tengahnya Yesus, sebelah kanannya entah ya, Luga. Tapi kenapa Anda hidup lagi Pak Roy? Lupa ya? Lupa. Macam lewat dah. Udah, serius ya Bang, serius. Orang ini mah lucu ah. Ya udahlah Pak Roy, gini lah ya. Kalau bisa diedukasi dikit Pak Roy. Yesua Amasya itu utusan Tuhan Pak. Jadi sekarang Yesua Amasya ini kembali ke Sang Pencipta. Karena dia paling disayangi. Kan dia utusan Tuhan, disayangi oleh yang mengutus gitu. Jadi dia nggak menjadi Tuhan, tetap dia adalah makhluk yang disayangi oleh Sang Pencipta. Jadi yang berhak disembah itu Pak, yang pernah disembah para nabi, termasuk yang disembah oleh Yesus itu.
Karena Yesus sekali waktu di muka bumi kan banyak memberi contoh, Pak. Dia berdoa, semalaman dia berdoa di Bukit Getsemani. Dia rajin masuk ke sinagog. Dia berhari Sabat, takluk dan taat kepada peraturan perintah Tuhan di hukum Taurat. Gitu loh. Kata Yesus, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi Yesus itu bertuhan. Sekarang Yesus sudah pergi kepada Tuhannya. Tidak mungkin Yesus menggantikan Tuhan. Ada sertijab tuh tadi serah terima jabatan Tuhan. Enggak lah Pak. Ayolah, pakailah akal sehat Pak Roy gitu loh. Enggak bagus lah didengar kayak gitu. Oke Pak, setuju? Siap bang, siap bang. Oke, setuju. Mari kita salaman Pak. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Jadi enggak bagus lah. Iya, jangan. Jadi Pak Roy, ada waktunya kita pakai akal kita Pak. Kalau Yesus itu pernah menyembah, pernah berdoa kepada Tuhan, dia itu ke sinagog menyembah Pak. Enggak mungkin dia masuk belajar doang. Buktinya dia buka kasutnya, dia cuci tangannya, membersihkan diri. Masuk ke dalam ngapain ke sinagog? Coba tanya Yudaisme, dia masuk ke sinagog ngapain? Menyembah Tuhan. Ada yang namanya tefila atau selota. Gitu loh. Anda lihat Yahudi sekarang ngapain dia? Dia menyembah kepada Yehovah, menyembah kepada Hasen. Sama yang disembah Yesus waktu hidup itu. Itu loh Pak. Jadi jangan sembah orang yang pernah menyembah. Dan jangan jadikan Tuhan yang tidak pantas jadi Tuhan. Tuhan itu nggak dijadikan. Justru Tuhan itu yang menjadikan. Sederhana loh Pak Roy ya. Mari kita salaman Pak. Oke? Siap. Ya oke. Makasih Pak Roy. Silakan ambil dulu air, bersihkan badan. Saya pandu sekarang. Asyhadu. Belum ya? Lanjut bang, lanjut. Anda tahu nggak syahadatnya Yesus waktu hidup Yohanes 17:3 itu Pak? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesua Masya Rasulullah. Itu di zaman itu Pak syahadatnya orang. Nah, kalau saya kan dipikir bahasa Indonesia bang. Itu persaksian itu Pak. Ya inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Jadi Yesus itu memberitahukan kepada murid-muridnya, hei aku ini utusan. Hanya ada satu Tuhan yang disembah, Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Tuhan itu esa. Itu Pak, kata Yesus lu. Jadi kalau Pak Elroy mau mengikuti ajaran Yesus, ya jangan sembah dia, sembahlah yang pernah disembah Yesus. Itu loh Pak. Paham sampai sini Pak? Paham bang, paham. Suara saya kedengaran nggak sih Pak sampai sana? Jelas bang, jelas. Oke, makasih ya Pak. Asyhadu. Ayo login. Tapi kita nggak perlu memaksa gitu ya. Tapi disuruh pakai akal aja gitu Bang Handi. Ya, untung-untung Bang Handi mau mengedukasi. Biasanya nggak mau. Gini Ustadz Yusuf. Tadi itu apa yang disampaikan oleh Bang Handi bukan suara hanya tersampai di telinga, tetapi masuk ke dalam kolbu. Biar apa? Biar Pak Roy ini bisa mendapatkan hidayah, menggunakan akal sehatnya, bahwa yang namanya manusia tetaplah manusia, bukanlah Tuhan. Karena nggak bakalan ada istilah Tuhan menjadi manusia, Pak Roy. Seperti itu.
Betul, Pak Roy, ya? setuju. Seperti itu Pak Roy. Makanya kenapa terjadi banyak teman-teman Kristen yang mualaf, karena dia itu menggunakan akal sehatnya dan menggunakan hati nuraninya. Untuk apa? Untuk menerima kebenaran, bukan alasan pembenaran, Pak Roy. Siapa? Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Tidak ada seorang pun tanpa melalui aku sampai kepada Bapa. Lalu apa yang diajarkan oleh Yesus selama hidupnya? Inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya itu. Bukan dua-duanya, tapi satu-satunya. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Banyak lagi pengajaran Yesus. Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan dapat melihat rupanya, suaranya pun tidak dapat kau dengar. Di Matius 4, nomor 10, hanya kepada Allah lah sembah sujudmu, hanya kepada Dialah engkau berbakti. Lah tiba-tiba kawan-kawan kita malah menyembah Yesusnya. Ini artinya bukan pengikut Yesus, tapi penyembah Yesus. Bedakan Pak, pengikut dengan penyembah, bedakan gitu. Apa yang dia ajarkan itu semuanya benar. Apa yang dikatakan oleh Yesus itu, maka dari itu, mari menyembah Tuhan Allah. Hai Bani Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan itu Esa, itu yang dikatakan Yesus. Nabi Musa juga mengatakan seperti itu. Hai Bani Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan itu Esa. Nggak ada tuh. Yesus mengatakan, hai orang-orang Israel, Tuhanku itu adalah aku, Tuhanmu itu adalah aku. Nggak ada kata Yesus kayak gitu. Tapi Yesus berkata, hai Bani Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan itu Esa. Di Islam, Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu Esa. Tiba-tiba ada yang menyembah, ya mohon maaf, Tuhan yang menjadi manusia katanya. Ini kan sudah keluar dari koridor apa yang diajarkan oleh Yesus gitu Pak. Maka dari itu, mari kita kembali menyembah Tuhan yang satu. Bukan menyembah Tuhan yang menjadi manusia gitu. Sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus. Ayo gunakan akal gitu loh Pak Roy. Pak Elroy nggak ingin tuh kalau sekarang login tuh bentar lagi Lebaran ngumpul-ngumpul bareng gitu, enak loh Pak Roy ketika mendengarkan suara takbiran begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Enak banget berkumpul Abang Elroy dengan teman-teman muslim, salaman, berpelukan, Masya Allah, tabarakallah. Kita dijaga silaturahmi kita sesama muslim. Ketika di agama Abang, maaf kata ya, pernah nggak Abang berkumpul salaman, ngucapin gimana kabarnya, Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah gitu kan. Enak banget loh Bang Roy, Masya Allah. Di saat takbiran itu, merinding semuanya. Aku pernah nangis. Berkabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi mukrada wa azila. Walhamdulillahi katsira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi mukrada wa asila. Gitu. La ilaha illallah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'ala anna jundahu wa 'adabal a'dha
Gitu Bang Roy, enak banget ya Allah, rindu sama kampung gitu, Masya Allah. Ayo mudik, beli tiket. Mudik. Lanjut. Oke teman-teman, saya tutup dulu video kali ini. Kita sambung kembali. Soalnya Otennya udah menyerah. Nggak enak juga kalau udah menyerah ya. Kita edukasi terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.